Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswaur Rahman, NIM 73114191158 dari Rombel Manajemen Keuangan B 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan 3 bab, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen, penentuan harga pokok berdasarkan pesanan, dan penentuan harga pokok berdasarkan proses. Profil perusahaan. CV Adi Guna Utama Mojokerto adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Trowulan nomor 145 Watesumpak, Trowulan, Mojokerto. Perusahaan ini didirikan oleh Haji Muhsin sebagai sekutu aktif dan Hajah Marijati selaku istri sebagai sekutu pasif. Pada tahun 1995, perusahaan membeli sebidang tanah sebesar 56.000 meter persegi di daerah Trowulan, Mojokerto. Sebagai proses pengembangan usaha, dan lokasi tersebut dijadikan pusat kegiatan produksi perusahaan dalam proses pengolahan produk. CV Adi Guna Utama Mojokerto bergerak dalam bidang industri pengolahan hasil hutan. CV Adi Guna Utama Mojokerto memproduksi produk-produk yang berasal dari bahan baku dari kayu jenis sonogeling. Selanjutnya adalah biaya. Menurut R.A. Supriyono, pengertian akuntansi biaya adalah: akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Selanjutnya ada penggolongan biaya. Adapun penggolongan biaya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau kegiatan atau volume. Yang ketiga, sesuai dengan objek atau pusat biaya yang dibiayai. Yang keempat, sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan. Yang kelima, penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya. Yang keenam, penggolongan dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya produksi tidak langsung, seperti pabrik, tanah, dan mesin. Televisi, hamburger, mobil, komputer, pakaian, dan furnitur adalah contoh-contoh produk. Jasa adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan bagi seorang pelanggan, atau sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Berbagai jenis asuransi, perawatan medis, upacara pemakaman, dan akuntansi adalah contoh dari aktivitas jasa yang dilakukan bagi para pelanggan. Penyewaan mobil, penyewaan video, dan ski adalah contoh dari jasa yang memberikan hak para pelanggan untuk menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Selanjutnya ada metode pengumpulan harga pokok produk. Yang pertama yaitu menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Yang kedua yaitu metode harga pokok proses atau proses costing. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu actual costing, yang kedua normal costing, yang ketiga standard costing. Actual costing yaitu sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada produk berdasar biaya sesungguhnya. Yang kedua, normal costing yaitu sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung pada produk berdasar biaya sesungguhnya. Sedangkan biaya overhead pabrik berdasar tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga yaitu standar costing, yaitu sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada produk berdasar biaya seharusnya. Yang selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang secara tidak mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Yang selanjutnya ada job order costing. Menurut Bustami dan Nurlela, perhitungan biaya pesanan merupakan salah satu metode atau cara mengakumulasi biaya yang dapat diterapkan dalam perusahaan yang menggunakan produksi terputus-putus, di mana dalam metode ini, biaya-biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai dengan identitas masing-masing pesanan atau kontrak. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan produk, atau pesanan pelanggan yang spesifik. Berikut adalah tabel perbandingan perhitungan harga pokok produk kaki meja dengan harga pokok produksi menggunakan sistem job order costing di CVAD Guna Utama pada bulan Februari 2017 sebagai berikut. Keterangan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, total harga pokok produksi, jumlah pesanan, dan total HPP per unit. Dengan total HPP per unit, perusahaan tanpa menggunakan sistem job order costing sejumlah Rp34.562,5, sedangkan total biaya HPP perusahaan dengan menggunakan sistem job order costing sejumlah Rp35.894,5, yang menghasilkan selisih perbedaan harga sebesar Rp1.332,3. Yang selanjutnya adalah proses costing. Proses costing adalah suatu metode yang mampu mengidentifikasi berbagai biaya spesifik yang terdapat di dalam komponen biaya produksi unit setiap proses pengolahan bahan baku menjadi suatu produk matang. Dengan nilai proses costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Berikut adalah tabel perbandingan perhitungan harga pokok produksi dengan metode proses costing di CVAD Guna Utama pada bulan Februari 2017 sebagai berikut. Dengan unsur biaya produksi ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dengan total biaya sejumlah Rp138.250.000 dan total biaya per unitnya Rp34.582,5. Sedangkan total biaya per unit perusahaan dengan menggunakan metode proses costing sejumlah Rp36.674, yang menghasilkan selisih harga sebesar Rp2.111,5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pada perhitungan menggunakan job order costing terdapat perbedaan penentuan harga pokok pesanan kaki meja per unit, yaitu sebesar Rp1.332,3. Di setiap kegiatan produksi CVAD Guna Utama harus mengeluarkan biaya sebesar Rp34.562,2 per unit. Namun apabila perusahaan menerapkan perhitungan dengan metode job order costing, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar Rp35.894,5 per unit. Yang kedua, dalam perhitungan menggunakan proses costing, terdapat perbedaan penentuan harga pokok proses kaki meja, yaitu sebesar Rp2.111,5. Di setiap kegiatan produksi CVAD Guna Utama harus mengeluarkan biaya sebesar Rp34.562,5 per unit. Namun apabila perusahaan menerapkan perhitungan dengan metode proses costing,
maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar Rp36.674 per unit. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. よーだよどっちどっちどっちどっちどっちどっち逆